Ya oke, selamat pagi sahabat petani milenial. Ya jadi pertama-tama saya mohon maaf karena 1 bulan ini saya tidak membuat video karena ada beberapa kesibukan ya. Dan sekarang pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi kembali ke teman-teman petani semua ya, khususnya petani pekebun, seputar cara atau teknik agar tanaman kita bisa berbuah lebat atau memaksa tanaman kita cepat berbuah ya. Dan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman karena saya sudah mencobanya dan alhasil tanaman saya berbuah lebat teman-teman. Ini berkat teman-teman senior yang sudah berhasil dan sudah berpengalaman ya. Dan ada beberapa bahan-bahan yang sangat mudah sekali kita dapatkan ya. Dan saya merasa sangat senang karena ada beberapa video-video saya sebelumnya dan teman-teman petani sudah sebagian mencobanya. Alhasil tanaman teman-teman petani sangat berbuah lebat ya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan dalam hal pembuatan pupuk organik cair atau POC yang sangat tinggi nutrisi, yang pastinya sangat memicu atau sangat bagus untuk merangsang tanaman kita agar cepat berbuah atau memaksa tanaman kita berbuah lebat ya. Nah, jadi di sini bahan-bahannya saya sudah siapkan 2 liter air cucian beras ya, yang sudah saya fermentasi selama 3 hari ya sahabat tani. Dan proses fermentasi ini kita lakukan atau menyimpan di tempat yang benar-benar teduh, tidak terkena sinar matahari sedikit pun ya. Dan lakukan penutupan menggunakan plastik atau tempat penutup lainnya. Dan bahan yang kedua di sini saya siapkan madu asli ya, dari alam ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk merangsang tanaman kita ya agar cepat berbuah. Kemudian bahan yang ketiga di sini saya siapkan extra joss ya. Dan kenapa saya mesti menggunakan extra joss? Karena ini banyak sekali bahan-bahan atau kandungan di dalamnya yang sangat dibutuhkan tanaman kita agar berbuah lebat ya. Misalnya seperti vitamin B3, vitamin B12, vitamin B2 sodium ya, dan lain sebagainya teman-teman. Dan ini memang kita tidak dianjurkan dalam tanaman ya, tapi apa salahnya kita mencoba hal-hal yang baru yang pastinya sangat bagus sekali ya untuk merangsang tanaman kita. Dan tidak ada salahnya kita mencoba teman-teman, karena sebelum saya membuat video ini saya sudah mencobanya, alhasil tanaman saya berbuah lebat teman-teman. Dan sebentar saya akan tunjukkan tanaman-tanaman apa saja yang sudah saya lakukan pengaplikasian menggunakan extra joss, dan hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Dan bahan yang terakhir di sini saya gunakan Yakult ya, atau minuman susu hasil fermentasi teman-teman. Nah, kenapa saya mesti harus menggunakan Yakult? Nah, di sini karena ada beberapa bahan yang saya sebutkan tadi harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu teman-teman. Dan inilah cairan atau bakteri fermentasinya yang ikut serta dalam keberhasilan pembuatan pupuk organik cair ya. Jadi jika teman-teman tidak ada tersedia Yakult, teman-teman bisa menggunakan cairan E4 ya. Yang penting sama-sama ada bakteri baiknya teman-teman, karena ini ada bakteri baik ya. Maka dari itu saya gunakan Yakult atau minuman susu hasil fermentasi. Oke, jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke tahap proses pencampurannya ya. Nah, lebih dahulu kita aduk dulu air cucian berasnya yang sudah difermentasi. Jadi air cucian beras yang kita gunakan air cucian pertama ya, bukan kedua. Jadi kita gunakan air cucian beras yang pertama, kita kumpulin ya. Dan ini sudah saya dapatkan 2 liter yang saya lakukan fermentasi selama 3 hari.
Nah, selanjutnya kita masukkan dulu ya extra joss 1 saset saja. Dan ini sangat menarik teman-teman, karena kita gunakan bahan-bahan yang jarang sekali teman-teman petani ketahui ya, bahwasanya minuman extra joss ini memiliki kandungan yang kuat untuk merangsang tanaman kita agar cepat berbuah. Jadi kita masukkan saja 1 saset minuman extra jossnya ya. Oke, setelah itu kita aduk kembali ya. Oke, selanjutnya kita masukkan 1 tutup madu asli ya, 1 tutup botol. Nah, karena saya biasa menggunakan madu ini sebagai pelengkap POC agar penyerapan nutrisi berjalan secara maksimal teman-teman. Nah, kemudian bahan selanjutnya, wah ini aromanya sangat segar sekali teman-teman, perpaduan extra joss sama madu asli ya. Dan bahan terakhir kita masukkan minuman susu yang sudah difermentasi atau Yakult ya, cukup 1 botol saja teman-teman. Jadi ini Yakult ini fungsinya untuk memfermentasi atau mengurai bahan-bahan tadi ya. Selanjutnya kita lakukan pengadukan. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita jangan lupa lakukan fermentasi selama 4 hari atau 5 hari ya teman-teman. Setelah itu baru kita lakukan pengocoran langsung ke tanaman ya. Dan untuk perbandingan atau dosis, kita gunakan 1 liter POC ya. POC ini ke dalam air 3 liter ya sahabat tani, dan kocorkan ke setiap tanaman yang membutuhkannya. Oke, sebentar saya akan perlihatkan POC yang sudah jadi dan siap kita lakukan pengaplikasian ya ke tanaman jambu air yang susah berbuah ya, dan juga belimbing madu. Dan kebetulan di sini ada beberapa belimbing madu yang belum berbunga, dan saya akan coba rangsang dengan menggunakan POC tersebut teman-teman. Oke sahabat petani milenial, nah jadi di sini saya sudah siapkan air hujan sebanyak 3 liter. Kebetulan tadi malam sempat hujan dan saya sempat mengambilnya ya. Jadi bisa teman-teman gunakan air sumur atau air kolam ya. Yang penting jangan air pom teman-teman. Oke, di sini hasil fermentasi sudah berjalan 5 hari ya. Jadi langsung saja kita masukkan 1 liter POC ke dalam air hujan 3 liter air ya. Oke, kita masukkan saja, perkiraan saja ya sahabat tani, dan aromanya sangat segar sekali ya, karena perpaduan extra joss, madu, dan juga Yakult teman-teman. Oke, saya kira cukup ya. Aromanya sangat segar sekali teman-teman. Dan kali ini saya akan lakukan pengaplikasian dan pengocoran ke tanaman jambu air ya, dan juga belimbing madu ya sahabat tani. Nah jadi ini teman-teman tanaman jambu air yang akan saya rangsang pembuahannya, dan ini sudah berusia 1 tahun ya setelah dilakukan penanaman, dan sama sekali belum ada berbuah ya. Dan saya akan lakukan pengocoran ya ke tanaman ini, cukup 1 liter per tanaman teman-teman. Jadi langsung saja kita kocor seperti itu ya. Oke, saya kira cukup teman-teman, dan kita lakukan pengocoran ke tanaman yang lain ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan lakukan pengocoran pada tanaman belimbing madu, dan kondisi tanaman ini sedikit sekali berbunga ya. Biasanya kalau
Tanaman belimbing madu sangat lebat dalam hal proses pembungaannya teman-teman, dan juga buahnya ya. Tapi ini saya rasa kurang sekali bunganya ya, dan kali ini saya akan lakukan pengocoran ya. Seperti biasa kita gunakan 1 liter ya, 1 liter POC yang sudah difermentasi teman-teman. Oke, saya kira cukup ya. Ya oke, sahabat petani milenial, setelah saya rutin melakukan pengaplikasian atau pengocoran menggunakan cairan Extra-JOS, jadi tanaman belimbing madu saya banyak sekali terlihat pentil buahnya teman-teman. Setiap cabang keluar bunga atau sudah mengeluarkan pentil buah seperti ini teman-teman ya. Bahkan di bawahnya juga ya, seperti ini. Jadi pengaplikasian cairan Extra-JOS yang sudah difermentasi sebaiknya kita lakukan pengocoran setiap seminggu sekali teman-teman, atau bisa juga 10 hari sekali ya, tergantung kebutuhan tanaman. Dan ini daunnya terlihat subur sekali teman-teman ya, bahkan di bagian bawah juga, jadi bunganya lumayan lebat ya. Oke, sahabat petani milenial, sampai di sini dulu ya video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini. Semoga sehat selalu dan rezekinya makin banyak lagi. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya selalu dimudahkan. Sekian dan terima kasih.